gitu. Di botox, jadi biar lebih slim lagi. Halo Beauty Lovers, perkenalkan saya Dr. Christine, dokter estetik di The Clinic Beautylosophy. Hari ini aku kedatangan Filia Aletea di sini. Hai. Enaknya kita ngobrolin apa ya? Apa ya dok ya? Mungkin yang lagi hype sekarang kali ya di lingkungan anak-anak muda gitu ya. Kalau bahas soal botox aja gimana dok? Botox ya, boleh. Kamu boleh nanya apa aja tentang botox yang kamu masih bingung atau yang pengen tahu tentang botox. Silakan. Oke, mungkin aku mau nanya dulu dari botox itu sendiri tuh apa sih sebenarnya dok? Botox itu sendiri adalah toksin botulinum. Jadi toksin botulinum ini sebenarnya sudah digunakan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Digunakan untuk keadaan-keadaan klinis. Misalnya kalau di estetik kita biasanya pakai untuk mengatasi kerutan. Kemudian untuk pasien-pasien yang ingin mengecilkan otot rahang. Kemudian yang untuk hiperhidrosis, yang suka keringat berlebihan, seperti kayak gitu. Dan case-case klinik lainnya, kayak gitu. Berarti lumayan banyak juga ya sebenarnya keunggulan dari botox itu ya dok ya? Bener sekali. Tapi untuk botox sendiri tuh dia amannya digunakan untuk usia berapa sih biasanya? Untuk usia, botox ini sendiri boleh digunakan mulai dari usia 18 tahun. Jadi dimana pasien itu sudah bisa menentukan mana yang baik dan benar untuk kebutuhan dia sendiri, gitu. Jadi sebenarnya usia 18 tuh kita udah boleh ya. Benar sekali, ya? Boleh. Ada biasanya sampai usia berapa sih? Atau sebebas-bebasnya aja orang? Sebenarnya nggak ada maksimalnya batasan usia sampai umur berapa, tuh tergantung case lagi. Karena botox itu kan sebenarnya balik lagi kalau untuk yang usia udah lebih tua kan lebih kayak untuk lebih kerutan ya. Jadi memang sebaiknya kalau udah di atas 50 tahun tuh memang kita tidak botox kayak gitu. Nah terus sebenarnya tuh daerah mana aja sih dok yang bisa dilakukan botox? Oke. Jadi kalau botox tuh bisa banyak banget ya. Kalau di daerah face itu kita biasa paling sering di dahi, kemudian kerutan-kerutan yang di sekitar mata. Kemudian kalau ada kerutan di daerah hidung yang kita biasa sebutnya bunny lines. Kemudian kalau misalnya mau ngecilin otot rahang itu untuk supaya lebih wajah lebih slim itu juga bisa. Lebih tirus gitu ya mukanya. Kemudian misalnya kalau punya keluhan nih sering keringat berlebihan juga kita bisa botox area ketiak untuk kasus-kasus pasien yang hiperhidrosis. Oh gitu. Jadi hampir semua bagian tubuh bisa bisa. Dibotox ya? Sampai misalnya mau kecilin betis nih, otot betisnya gede itu juga bisa. Oh gitu. Dibotox, jadi biar lebih slim lagi. Ternyata sampai kaki pun bisa loh dilakukan botox ya? Tapi nggak semua area nih bisa kita langsung botox seenaknya, tapi harus konsultasi dokternya tentukan bisa apa enggaknya, dosisnya berapa. Oke. Itu. Balik lagi harus konsultasi. Konsultasi ya. Nah terus kalau gitu nih, sebenarnya manfaat dari botox sendiri tuh apa sih? Manfaat ya, jadi ya manfaat itu kita dapatkan dari tujuan botox. Botox itu kan dia sebenarnya kerjanya dengan merelaksasi otot yang kita suntik. Jadi kalau manfaatnya kalau misalnya disuntik ke area yang untuk merelaksasi otot misalnya di daerah forehead, jadi ya kerutannya akan berkurang. Kemudian kalau kita suntikin di daerah otot yang gede, ya dia akan jadi lebih mengecil ototnya, jadi otomatis kelihatannya jadi lebih slim, kayak gitu. Jadi manfaatnya ya sesuai dengan tujuannya, kayak gitu. Dan biasanya kalau botox sendiri itu tuh bisa bertahan sampai berapa lama tuh dok? Oke, kalau botox sendiri dia tahannya itu bisa dari 3 bulan sampai 6 bulan. Kemudian kita perlu untuk touch up lagi, kayak gitu. Tapi ada treatment khusus gak sih supaya membuat botox itu tetap bertahan gitu? Maksudnya untuk membantu botoxnya tetap bertahan ya? Iya, jadi misalkan apa sih yang harus dilakukan supaya botox tetap bertahan lama nih dok gitu? Oke. Jadi sebenarnya nggak ada perlakuan khusus untuk pasien-pasien yang udah habis di botox kayak gitu. Karena botox itu setelah disuntikin ke otot, ya dia akan bekerja dan nanti dia akan maksimal di 6 bulan dia efeknya akan habis. Cuman untuk kasus-kasus misalnya abis disuntik botox tuh memang kita anjurkan pasien tidak dulu untuk exercise minimal di jeda 2 minggu.
Karena kan kalau kita exercise, kita olahraga kan metabolisme tubuh kita akan meningkat, otomatis panas tubuh kita juga meningkat. Jadi akan mempercepat penyerapan zat botox itu sendiri nantinya. Jadi akan cepat menghilang gitu ya? Tapi bukan yang tiba-tiba kita olahraga tiba-tiba botoxnya hilang, enggak. Cuman yang maksudnya akan mengurangi efektivitas botox itu sendiri. Dok, sebenarnya tuh kalau kita botox itu tuh ada berapa lama sih dok supaya bisa langsung kelihatan hasilnya gitu? Oke. Kalau tindakan botox itu sendiri tidak langsung kelihatan hasilnya, karena botox itu dia akan bekerja, kemudian hasilnya bisa langsung terlihat mulai dari hari kelima sampai maksimal dia biasanya di puncaknya di hari ke-14, 2 minggu setelah botox. Terus ada pantangan-pantangan makanan nggak nih dok? Kalau untuk makanan sendiri habis botox tuh nggak ada pantangan sama sekali ya. Yang pantangannya tuh lebih yang kayak tadi sih, menghindari panas, kemudian jangan dulu exercise, seperti itu. Kalau makanan sih aman nggak? Aku pernah dengar ya dok, katanya kalau kita habis botox itu nggak boleh langsung tiduran katanya, supaya katanya dia nggak merembes nih ke bagian otot lain. Itu benar nggak sih dok? Oke, jadi memang sebaiknya kalau kita sehabis botox dianjurkan pasien tidak tiduran terlentang dulu, karena di muka kita ini kan ototnya banyak banget, tumpang tindih banget. Jadi kita menghindari migrasi sebenarnya, perpindahan botox itu sendiri ke otot yang lain. Jadi kalau botoxnya itu pindah ke otot lain, nanti malah efeknya juga pasti efeknya juga nggak bagus gitu. Nanti entah senyumnya miring atau nanti kelopaknya naik sebelah apa gimana, pasti nggak bagus hasilnya. Nah, terus untuk botoxnya sendiri dok, biasanya tuh orang butuh berapa unit sih dok untuk dosisnya tersendiri? Oke, kalau dosis botox itu setiap orang pasti beda-beda banget gitu. Cuman kita memang ada kayak patokan dosisnya, tapi balik lagi setiap orang itu kebutuhannya beda-beda. Misalnya di daerah forehead sama daerah jauh itu beda dosisnya. Jadi harus ketemu dokternya dulu, dokternya lihat, kemudian dokternya akan lihat seberapa besar ototnya, seberapa banyak kerutannya, baru ditentukan dosisnya. Kayak gitu. Makanya konsultasi penting banget. Penting banget. Supaya dokter bisa lihat juga ya, ini kebutuhannya berapa banyak kira-kira. Benar. Oke deh dok, kayaknya itu aja deh harus kita tanya-tanya hari ini. Kita langsung tindakan aja kali ya dok setelah ini. Boleh. Udah pernah botox sebelumnya? Aku udah pernah dok 2 kali. Botox area mana nih? Aku tuh pernahnya di daerah sini dok nih. Di ini ya, rahang ya. Iya, Jadi rahangnya agak gede. Abis ini aku periksa aja dulu, terus nanti aku lihat, terus kita tentuin dosisnya berapa ya. Oke deh kalau gitu. Oke, jadi kalau untuk filia ini dilihat dari bentuk mukanya, memang kita perlu untuk melakukan botox rahang ya, karena rahangnya tuh gede, ototnya juga gede nih. Jadi kita suntik botox di sini supaya dia lebih slim lagi mukanya ya. Oke, yuk. Gambar dulu ya. Udah ya? Thank you dok. Oke, nanti hasilnya 5 hari ke depannya atau 1 minggu. Tapi biasa kalau untuk daerah sini 2 mingguan maksimal udah kelihatan lebih slim. Nah beauty lovers, sekarang aku baru aja selesai treatment botox di The Clinic. Dan tadi aku treatmentnya itu di bagian otot rahang, bagian kanan dan juga di bagian kiri. Dan treatment botox itu sebenarnya aman banget loh buat kalian semua, asalkan dokter itu sudah tersertifikasi dan juga dokternya itu harus konsultasi dulu nih kalian. Jadi kalian pasti bakal dapetin hasil yang maksimal dan juga bakal aman. Feel better and see the result with The Clinic Beauty Philosophy, one stop aesthetic clinic.